PPG Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, PGSD kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan ciri-ciri dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan kesiapan belajar setiap siswa. Dalam model ini, guru tidak lagi mengajar semua siswa dengan cara yang sama, melainkan memberikan variasi dalam penyampaian materi, aktivitas pembelajaran, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Selanjutnya, ciri-ciri dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan model pembelajaran yang lain. Berikut adalah beberapa ciri utamanya. Yang pertama, fokus pada kebutuhan individu. Artinya, pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda dari setiap siswa. Yang kedua, fleksibel. Guru memberikan berbagai pilihan aktivitas dan sumber belajar untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memiliki kontrol atas pembelajaran mereka. Yang keempat, penilaian yang berkelanjutan. Artinya, penilaian dilakukan secara terus-menerus untuk memantau perkembangan siswa dan menyesuaikan pembelajaran. Yang kelima, lingkungan belajar yang inklusif. Semua siswa merasa diterima dan dihargai terlepas dari perbedaan mereka. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif, guru perlu melakukan beberapa persiapan. Yang pertama, mengenal siswa. Di antaranya adalah pemetaan siswa. Guru perlu melakukan pemetaan terhadap kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Selanjutnya, observasi, melakukan pengamatan langsung terhadap siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya adalah wawancara, berbicara dengan siswa untuk mengetahui lebih dalam tentang preferensi belajar mereka. Yang kedua, yaitu dengan cara merancang pembelajaran yang fleksibel. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, variasi konten, menyediakan materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Selanjutnya, pilihan aktivitas, memberikan berbagai pilihan aktivitas pembelajaran yang dapat dipilih siswa sesuai dengan minat mereka. Pengelompokan yang fleksibel, membentuk kelompok belajar yang heterogen atau homogen berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, dengan membuat lingkungan belajar yang mendukung. Yang pertama dengan cara suasana kelas yang nyaman, menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar dan saling menghormati. Yang kedua, aksesibilitas sumber belajar, menyediakan berbagai sumber belajar yang mudah diakses oleh siswa seperti buku, media digital, dan alat peraga. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran siswa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Anesti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi singkat dari kelompok kami mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang poin keempat yaitu menguasai strategi pembelajaran yang beragam. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif, seperti membagi siswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang mana memberi siswa kesempatan untuk mengerjakan proyek yang menarik menurut minat siswa tersebut. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah, menyajikan masalah nyata yang harus dipecahkan oleh siswa tersebut. Poin yang kelima yaitu melakukan penilaian yang berkelanjutan. Poin pertama yaitu penilaian formatif, yaitu melakukan penilaian secara berkala untuk menentukan perkembangan siswa. Yang kedua yaitu penilaian sumatif, yaitu melakukan penilaian akhir untuk mengukur pencapaian siswa tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian autentik,
menggunakan penilaian yang relevan dalam kehidupan nyata, seperti presentasi, portofolio, ataupun proyek. Berikutnya yaitu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama pada pembelajaran matematika, yang mana siswa yang memiliki atau yang sudah menguasai materi bisa diberi soal-soal pemecahan masalah yang lebih kompleks, dan sebaliknya, siswa yang masih kesulitan bisa diberi soal-soal yang lebih sederhana. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, contohnya, siswa dapat memilih untuk menulis cerita pendek, puisi, atau membuat presentasi. Dan untuk pembelajaran IPA, siswa dapat melakukan percobaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.